Pasca dicabutnya sertifikat HGB hak milik yang ada di kawasan Tangerang yang kemarin ramai lautnya dipagar, tentu tidak akan diam sampai di situ saja. Setelah juga pagar bambu yang dibuat oleh yang tidak jelas siapa yang membuat dibongkar oleh pemerintah, dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut, Bakamla bekerja sama dengan nelayan, tentu tidak akan berakhir sampai di situ saja. Saya melihat bahwa perlawanan balik atas peristiwa ini akan terjadi. Mengapa saya mengatakan perlawanan balik akan muncul atas peristiwa ini? Pertama, karena nama Jokowi adalah nama yang paling menjadi titik sentral dari semua kekacauan ini. Karena sertifikat dan pemagaran itu terjadi di era pemerintahan Joko Widodo. Sertifikatnya terlihat bertahun 2023, maka itu adalah pemerintahan Jokowi dan menjelang di akhir-akhir masa jabatannya. Ini yang menarik tentu kita kupas, karena nama Jokowi sekarang menjadi disebut-sebut oleh banyak pihak, termasuk oleh Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Pembangunan sekarang infrastruktur, juga menyatakan sertifikat tersebut dia tidak tahu terbitnya, tetapi yang jelas itu terbit pada era Joko Widodo. Dan sekarang situasi pemerintah memerintahkan mencabut dan telah dicabut oleh Menteri ATR BPN oleh Bapak Nusron Wahid. Kita menghormati dan apresiasi itu, dan pagar laut telah dibongkar. Saya melihat perlawanan balik akan muncul di sini karena ada kolaborasi kepentingan antara Jokowi dan oligarki. Nama Jokowi semakin buruk di sini terlihat karena semua itu terjadi pada era dia, dan semua telah terbongkar. Bukan hanya di Tangerang ternyata laut disertifikat, di Jawa Timur Sidoarjo ada, di Bekasi ada, di Lampung ada, di banyak tempat ternyata ada peristiwa yang sama, dan semuanya terjadi di era Jokowi. Ini memunculkan banyak pertanyaan. Ada apa dengan Jokowi? Apalagi ternyata yang di Tangerang ini setelah muncul beberapa waktu terlihat bahwa tidak jelas pemiliknya, dan sekarang publik mengetahui bahwa ternyata di situ adalah anak usaha milik Agung Sedayu Group, dan kolaborasi Agung Sedayu Group dengan Jokowi tentu akan melakukan perlawanan balik dan tidak akan diam begitu saja menerima peristiwa pencabutan. Kita melihat kemarin Joko Widodo memberikan komentar terkait ini, masuk kepada tahapan prosedur apakah legal atau tidak. Jokowi bermain narasi di proses penerbitan. Kalau sudah dari atas anggap bahwa itu sudah menjadi benar, sudah sesuai dengan hukum dan tidak boleh diganggu gugat. Padahal banyak produk hukum yang ilegal, cacat hukum, cacat formil dan cacat material. Saya yakin Jokowi tidak paham tentang apa yang disebut dengan cacat formil dan cacat material. Jokowi hanya tahu ya sudah, kalau sudah dari bawah sampai ke atas berarti sudah legal karena sudah ditempuh prosedurnya. Jokowi tidak paham tentang apa yang dimaksud dengan cacat material dan cacat material formil. Adakah aturan lain yang ditabrak? Nah, ini yang Jokowi tidak paham, tetapi komentarnya saya pahami dan mengerti. Jokowi ingin membela sertifikat itu, bahwa itu sudah dilalui dari prosedur dari bawah sampai ke atas dan harusnya tidak masalah. Nah, mengapa Jokowi membela? Karena ada kolaborasi antara dirinya dengan Agung Sedayu Group yang selama ini membantu dia dalam banyak kepentingan politik. Salah satunya terkait dengan IKN. Kita tahu Agung Sedayu Group masuk di sana, dan kita membaca waktu itu wawancara Aguan di Tempo yang kemudian menjadi kontroversi, bahkan muncul bantahan setelah adanya wawancara tersebut. Tetapi Aguan yang kita kutip pada saat itu menyatakan bahwa mereka masuk IKN itu untuk menjaga muka presiden. Meskipun belakangan itu diprotes dan terjadi polemik sedikit di situ, tapi itu urusan mereka. Sekarang kita bicara tentang perlawanan balik. Saya melihat bahwa Buzzer terus bekerja, bahkan menyerang kebijakan Pak Prabowo yang memerintahkan membongkar itu dengan membela Jokowi. Buzzer Jokowi ini tidak peduli Prabowo, mereka hanya peduli bagaimana Jokowi ke depan ini terus namanya baik supaya bisa bertarung dalam politik untuk memenangkan anaknya nanti di 2029. Dan kita melihat bagaimana buzzer ini melalui kolaborasi apik antara Jokowi dengan Agung Sedayu Group. Dan saya menduga mereka ini adalah orang-orang yang mendapat manfaat dari situ, baik manfaat secara pribadi maupun kelompok. Dan mereka melakukan upaya mendegradasi kebijakan pemerintah, mencabut sertifikat tersebut, membongkar pagar laut tersebut dengan narasi-narasi yang pertama mereka menyatakan itu untuk menahan
pemecah ombak, kemudian untuk penangkaran kerang. Sekarang mereka mau total bicara tentang abrasi, seolah-olah itu dulu darat, sudah ada sertifikatnya, kemudian berubah menjadi laut karena abrasi. Padahal sertifikat itu jelas baru terbit 2023. Jadi buzzer-buzzer ini kompak membangun sebuah narasi yang menyatakan bahwa seolah-olah pemerintah salah, tidak mengetahui apa yang terjadi di sana, bahwa dulu itu adalah darat, empang, kemudian menjadi laut karena abrasi. Inilah perlawanan, dan saya melihat bahwa perlawanan ini tidak akan selesai di sini. Mereka akan masuk ke ranah pengadilan karena mereka tahu kualitas peradilan kita bagaimana. Sistem peradilan kita bobrok dan bisa dibayar. Artinya saya melihat proses ini segera akan masuk ke tahap berikutnya, masuk kepada proses hukum, gugat-menggugat di pengadilan untuk mempertahankan haknya, karena pengakuan yang kita dengar mereka membayar pajak untuk itu. Kalau mereka membayar pajak, mengapa pada awalnya mereka takut mengakui bahwa itu adalah tanah mereka? Kalau mereka memang mendapatkan itu secara legal dan tidak salah, harusnya mereka dari awal teriak, oh itu tanah saya, itu punya grup Agung Sedayu, kami membayar pajak untuk itu, pagar itu, segala macam. Tetapi mengapa semua pada awalnya seolah-olah tidak punya, mengelak dan tidak merasa tidak tahu apa yang terjadi di sana. Belakangan baru pada muncul. Nah, ini kan adalah sebuah indikasi yang kita perhatikan bahwa memang ada ketidakberesan di sana. Jadi kalaupun Jokowi bicara tentang prosedur yang ditempuh, sayangnya Jokowi, saya harus katakan, tidak paham tentang apa yang disebut syarat formil dan apa yang disebut dengan syarat material. Jokowi hanya berpura-pura saja kalau udah dari bawah sampai ke atas, ya wis toh, udah beres. Bukan begitu Pak Jokowi di negara ini. Ada aturan lain. Dan ini tidak boleh saling menimpa karena prosedur. Bahkan pekerjaan mafia tanah di Republik ini luar biasa. Girik saja bisa terbit, dicari materai-materai zaman dulu seolah-olah itu benar sah. Jadi Pak Jokowi tidak usah lagi sekarang terlalu membela oligarki, dan Anda sepertinya memang harus bersiap-siap untuk dibawa ke ranah pengadilan atas semua kerusakan bangsa yang diakibatkan kebijakan saudara. Salam dari saya, Ferdinand Huta Hayan.